Oke, selamat datang. Anggap saja saya ini mentor Anda ya hari ini. Kita akan coba bongkar sama-sama cerita di balik laporan keuangan sebuah perusahaan. Jadi gimana? Udah siap jadi analis saham dadakan hari ini? Yuk, kita langsung pakai topi analis kita dan bedah laporan tahunan 2025 dari sebuah perusahaan bernama Kedaung Indah Ken atau Kici. Misi kita kali ini sebetulnya simpel aja. Kita mau coba ngerti, ini perusahaan sehat atau enggak ya? Caranya, ya cuma dengan lihat fakta-fakta yang ada di laporan resminya. Nggak pakai asumsi, nggak pakai katanya-katanya. Supaya analisanya terstruktur, kita akan fokus jawab 3 pertanyaan inti. Ini adalah pertanyaan yang wajib ditanyakan oleh setiap investor sebelum mengambil keputusan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama yang paling mendasar. Kita akan lihat kisah untung dan ruginya. Intinya, ini bisnisnya tumbuh nggak? Dan kalaupun tumbuh, pertumbuhannya itu cuan atau malah boncos? Nah, yang pertama kali kelihatan, tentu saja top line-nya atau total penjualannya. Lihat angkanya, tembus 89 miliar rupiah di 2025. Ini naik loh dari tahun sebelumnya yang cuma 75 miliar. Kelihatannya bagus kan? Tapi, nah ini tapinya, pertumbuhan penjualan itu satu hal. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pertumbuhan ini sehat? Apakah duitnya benar-benar masuk jadi keuntungan? Nah, ini dia bagian yang bikin ceritanya jadi seru. Coba perhatikan tabel ini baik-baik. Laba kotornya memang ada, 14,5 miliar. Oke, not bad. Tapi, lihat baris di bawahnya. Beban umum dan administrasi. Angkanya bengkak banget, hampir 20 miliar. Alhasil, laba kotor yang tadi itu habis, malah jadi minus. Inilah yang kita sebut rugi operasi. Oke, setelah lihat untung ruginya, sekarang kita periksa fondasi perusahaannya. Seberapa kokoh sih dia? Nah, untuk tahu itu, kita harus lihat laporan neracanya. Kalau kita lihat dari atas, sekilas sih kelihatannya oke-oke aja ya. Fondasinya seimbang. Total aset alias semua yang dia punya, nilainya kurang lebih sama dengan total liabilitas atau utang-utangnya, ditambah ekuitas, yaitu modal dari pemilik. Kelihatannya seimbang. Tapi coba deh kita zoom in ke aset lancarnya. Aset lancar itu kan harusnya aset yang gampang banget diubah jadi uang tunai ya kan? Nah, lihat diagram donat ini. Wow, 85% lebih aset lancarnya itu ternyata nyangkut dalam bentuk persediaan barang. Ini artinya uangnya nggak cair, tapi numpuk di gudang. Kebayang nggak risikonya apa kalau persediaan numpuk segitu banyak? Tentu ini jadi tanda tanya besar kan? Uangnya mati di gudang. Belum lagi ada risiko barangnya nanti ketinggalan zaman atau rusak. Ini bahaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit para analis. Kita akan membaca yang tersirat. Kita akan bedah catatan atas laporan keuangan, karena disinilah biasanya harta karun atau rahasia-rahasia perusahaan tersembunyi. Dan langsung ketemu satu hal yang krusial. Lihat ini, kalau penjualan dari 3 pelanggan terbesarnya kita jumlahkan, totalnya mencapai 61,6%. Artinya apa? Artinya, nasib perusahaan ini bergantung banget sama 3 pelanggan ini doang. Kalau salah satunya cabut, wah bisa goyang ini perusahaan. Ini namanya risiko konsentrasi yang sangat-sangat tinggi. Dan ini bukan cuma omongan saya loh, ini buktinya. Kita lihat langsung cuplikan dari laporan resminya. Jelas banget di situ tertulis siapa saja pelanggan besarnya dan berapa kontribusinya. Data mentah, nggak bisa dibantah. Ternyata, ketergantungannya ini bukan cuma ke pelanggan, tapi juga ke pemasok. Coba lihat, hampir 20% dari seluruh pembelian bahan bakunya itu datang dari satu perusahaan aja, yaitu Jiangsu Global Packing Technology. Ini juga berisiko kan? Gimana kalau pemasok ini tiba-tiba ada masalah? Nah, ini nyambung lagi nih ke pertanyaan kita soal tumpukan persediaan tadi. Ternyata, di catatan ini terungkap, sebagian besar persediaan itu nggak nganggur di gudang, tapi dijadiin jaminan alias agunan untuk pinjaman bank jangka pendek senilai 23 miliar rupiah. Oke, sekarang tugas kita sebagai analis adalah merangkai semua kepingan puzzle yang sudah kita kumpulkan tadi. Kita harus susun jadi satu gambaran utuh, sebuah tesis investasi. Jadi ceritanya jadi punya dua sisi ya. Di satu sisi, atau yang biasa kita sebut bull case, ada hal positifnya. Penjualannya tumbuh, ekspornya bahkan naik 2 kali lipat, dan kerugian bersihnya makin kecil. Tapi di sisi lain, bear case-nya, kita nggak bisa abaikan kalau secara operasional perusahaan ini masih rugi. Utangnya nambah, dan yang paling seram ada risiko ketergantungan yang tinggi banget ke pelanggan dan pemasok. Plus, persediaannya itu jadi jaminan utang. Nah, saya sebagai mentor Anda sudah membentangkan semua datanya, semua faktanya, baik yang bagus maupun yang jelek. Sekarang, bola ada di tangan Anda.
Setelah melihat semua ini, apa keputusan investasi Anda?